diselenggarakan oleh Pemprov. Jadi ya, kapasitas server untuk menyimpan segala macam aplikasi yang dimiliki oleh Pemprov, ya kan? Seluruh aplikasi yang dimiliki Pemprov itu kan harus memiliki output dan outcome benefit bagi publik. Apa yang didapat benefit bagi rakyat Jawa Barat terhadap sistem ini, gitu loh. Ada beberapa aplikasi, saya nggak tahu proporsinya, yang memang penyelenggaraan layanan publik perizinan. Kemudian ada juga yang isinya adalah pengelolaan ekosistem data, Pak. Jadi pusat data lah, statistik. Oke. Jadi maksud saya gini loh, kita ke depan itu, ini kan kita ada teknologi nih, teknologi informasi untuk mempermudah layanan. Nah, si teknologi informasi itu nanti harus bisa dijelaskan outputnya apa, outcome-nya apa, benefitnya apa bagi publik di Jawa Barat ini. Jadi maksud saya, jangan sampai media telekomunikasi ini hanya menjadi mainan dan keasikan kita saja bertelekomunikasi, tapi masyarakat susah manfaatnya. Sebagai contoh, saya mengumumkan seluruh masyarakat yang ijazahnya ditahan segera kembalikan, gitu loh, segera dikembalikan. Nah, segera dikembalikan. Kemudian publik kan tuh macam-macam, ada yang WA lewat staf saya, ada WA ke saya, gitu kan. Jadi kita kayak tidak tersistem gitu. Nah, yang gini-gini apakah nanti di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, ketika mendata ijazah siapa yang masih ditahan, karena sudah teknologi informasi terkoneksi pada seluruh sekolah, tinggal diklik, oh ijazah yang sudah diambil namanya ini, yang belum diambil namanya ini, gitu loh. Kan sekarang mah kita berteknologi komunikasi, harus dikumpulin lagi, dirapatin lagi, diperintahin lagi, terus harus gitu Pak, itu maksudnya. Nah, maksud saya setuju anggaran berapapun Dinas Informasi Komunikasi, tetapi bagaimana ke depan itu tidak menjadi keangkuhan kita bahwa kita berteknologi tapi rakyat kita minim informasi, gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Post. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pernah gak sih sobat penasaran kemana sih perginya uang rakyat yang diklaim untuk pengembangan teknologi dan komunikasi pemerintah? Kenapa jaringan internet di kantor pemerintahan bisa lebih mahal dan jaringannya lebih mahal dari jaringan bisnis raksasa, tapi kadang ada bahasa lemot? Nah, kok bisa gitu kan? Anggarannya gede tapi kapasitas jaringannya kok bisa bikin lemot, sampai kalau kita bikin KTP atau bikin kakaknya atau apalah gitu kan, oh maaf bentar dulu ini lemot. Nah, ini yang harus kita pertanyakan gitu. Nah, hari ini kita akan menyimak sesuatu yang jarang sobat dengar, bahwa alokasi anggaran Dinas Informasi dan Komunikasi Jawa Barat, di mana Kang Deddy membuat strategi ingin belanja teknologi KDIM itu ingin gitu kan, belanja teknologi informasi itu ya sangat-sangat besar gitu. Nah, benarkah ini buat rakyat atau hanya untuk mengnya digital belaka? Ya, kita simak aja bagaimana strategi dan uraian Kang Deddy Mulyadi buat belanja teknologi informasi di Pemprov Jawa Barat. Sebelum kita melanjutkan nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Kegiatan pembahasan yang terbalik sekali. Saya mau jangankan terbalik, kadang pakai senate sebelah beureung sebelah hejo sebelah make. Kita lanjutkan ya, bahwa apa yang kita lakukan tidak punya tujuan apapun, mempermalukan, menceritakan masa lalu, tidak. Tujuan kita hanya ingin memberikan pelajaran pada seluruh masyarakat di Jawa Barat bahwa rakyat punya hak untuk mengetahui alokasi pembiayaan pemerintahnya, karena kita sudah mendeklir diri good governance, gitu kan?
Kalau good tuh kalau sudah good ya mau, kan sudah klaim gitu sebagai good government, e-budgeting kan gitu. Dan sekarang kita ke arah Dinas Informasi Komunikasi. Dinas Informasi Komunikasi itu besarannya berapa? Alokasi pembiayaan dalam setahun. Dan ini nanti setelah ini kita juga akan bicara dengan tim teknis di dinasnya untuk menjelaskan gitu. Misalnya di Dinas Pendidikan kita tanya misalnya alokasi dan biaya untuk pengamanan gitu kan, atau jasa pengamanan gitu kan, berapa sih kira-kira 60 miliar ya? 60 apa 70? 60 miliar ya, itu nanti peruntukannya apa kan itu, peruntukannya apa, nggak ada masalah ya. Jadi dijelasin, ini pasti panjang ceritanya, orang saya dilantik aja belum. Nah, Dinas Informasi Komunikasi. Baik, Bapak diinformasikan untuk alokasi pagu anggaran Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Jabar tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi 215 miliar. 215 miliar. Janji dan belanja pegawai. Dengan rincian untuk belanja pegawai sendiri 36,5 miliar Ya. atau 16% dari pagu, dan belanja-belanja lainnya seperti belanja barang dan jasa itu 162 miliar, belanja modal 13,1 miliar, ada belanja hibah juga 3,4 miliar, seperti itu. Ya. Struktur secara Nah, besar. kalau belanja barangnya apa, jasanya apa? Belanja barang yang dibeli itu apa? Artinya kan kita ini kan tujuan ada kalimat barang dan jasa itu agar dalam setiap tahun ada penambahan aset. Yeah. Kan, jadi uang yang dibelanjakan itu menjadi aset, menjadi investasi. Sebenarnya logika good government itu sebenarnya. Nah, barangnya apa yang dibeli? Untuk belanja barang, kalau belanja barang itu berarti berbeda ya dengan belanja modal, Pak. Kalau ini belanja barang itu hanya yang bisa untuk 12 bulan penggunaan saja. Nah, biasanya makan minum kalau di Dari situ apa komponen belanja barang? salah satunya kita jelaskan ya, untuk belanja barang ini yaitu belanja bahan. Oh, ini belanja pendukung, Pak, ternyata di dalam meliputi belanja makan minum rapatnya 1,3 miliar. Makan rapat 1,3 miliar, makan minum terus. Belanja souvenir itu 649 juta. Dan belanja makan minum tamu 312 juta rupiah. Lain-lainnya ada belanja perabotan itu untuk di kantor 189 juta, dan belanja alat-alat listrik 180 gitu, Pak. Untuk belanja barang. Jadi ini Sekarang jasanya apa? Belanja jasa. Baik. Adapun untuk jasa, Jadi yang besar itu Pak, itu kalau jaringan komputer itu jasa sewa itu jaringan komputer itu 38 M. Jadi sewa jaringan komputer 38 miliar. Betul. Itu sewa jaringannya. Betul Pak. Nah, kita sewanya kemana? Dari katalog Pak ya. Oh, katalog. Sewa jaringan ya, bukan beli komputernya kan? Bukan. Sewa jaringannya. Betul. Nah, sewa jaringannya 38 miliar. Betul. Yaitu mengakseskan 38 miliar itu untuk mengakses dan membangun jaringan apa? Mengkoneksikan apa? Nah, di sini ada 3 Pak. Penyediaan infrastruktur jaringan internet untuk instansi perangkat daerah, 8 perangkat daerah, itu 17 miliar. Untuk jaringan intranet pemerintah daerah 38 juga, itu 19 miliar. Kemudian untuk infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah provinsi ke 27 kabupaten kota itu 1 miliar. Berarti kan jaringan itu ada jaringan yang tertutup di internal Pemprov, ya kan, ada jaringan yang mengkoneksikan ke kabupaten kota. Betul Pak. Nah, logikanya kenapa yang mengkoneksikan lebih kecil gitu loh. Barangkali bisa jawab dari sisi pengetahuan, saya kan nggak tahu tentang itu.
kenapa kabupaten kota lebih kecil? Ya, karena memang kapasitas koneksinya tidak sebesar dengan yang diselenggarakan untuk Pemprov. Berarti 27 kabupaten kota itu, gitu kan, kapasitasnya rendah. Betul. Kalau kapasitasnya rendah, maka kabupaten kota kan harus di-upgrade. Untuk internalnya mungkin iya, Pak. Iya. Ya. Karena memang ini poinnya adalah menghubungkan antara Pemprov dengan kabupaten kota. Iya, artinya gini loh, kan problem dari taruh e-government, e-budgeting itu, kemudian yang kita tahu bahwa konektivitas kabupaten kota di Jawa Barat kapasitasnya masih rendah. Disewa rendah, disewa tidak setinggi dengan konektivitas. Kapasitasnya ya, karena kabupaten kota itu kapasitas jaringan yang dimilikinya masih rendah. Teknologi informasi birokrasinya masih rendah, bahasa kasar saya gitu. Kebutuhan koneksi data dari Pemprov ke kabupaten kota itu memang belum gede, Pak. Belum gede. Belum besar. Karena kan harusnya gede. Ya, karena memang jadi gini. Pemprov itu jangan hanya gede untuk internal Pemprov maksud saya. Kan kita sudah ingin mengorkestrasi kabupaten kota itu. Nah, sehingga sedangkan kabupaten kota itu yang memberikan layanan kepada publik yang lebih luas dibanding kita, kan gitu loh, yakin kita. Nah berarti ke depan gitu kan harus segera dibuat gitu kerangka kerja yang cukup kuat antara informasi dan komunikasi provinsi dengan informasi dan komunikasi kabupaten kota, dan kabupaten kotanya kapasitasnya harus didorong layanan birokrasi berbasis digitalnya menjadi lebih kuat, itu logikanya gitu. Benar nggak cara berpikir saya? Betul, Pak, tapi memang itu sangat tergantung dengan kapasitas pengelolaan sistem dan data di masing-masing kabupaten kota. Nah, ya makanya berarti nanti kita harus bikin grafik, ya kan? Kabupaten mana yang masih rendah dalam sistem pengelolaan data berbasis IT-nya? Gitu loh menurut saya. Agar kerja kita nanti mudah. Kan kita ingin si anggaran provinsi hari ini tuh terdistribusi ke 27 kabupaten secara merata berkeadilan, dan kita kan harus mendapat konektivitas data apapun ya, interaksi digitalnya kan harus berjalan dengan baik. Nah kalau kapasitas mereka masih lemot, masih rendah, kitanya sudah tinggi, jadi provinsi lari sendiri menjadi OPD sendiri, kabupaten kotanya ketinggalan. Padahal tugas kita adalah pembantuan pemerintah pusat dan mengorkestrasi itu, maksud saya gitu loh. Jadi itu ya kan, termasuk kapasitas birokrasinya kan berarti ke depan Dinas Informasi Komunikasi itu bukan hanya dia hidup enjoy dengan dunianya sendiri, dengan kehidupan di Bandung, tetapi dia harus bisa mengangkat derajat anak-anaknya di kabupaten kota menjadi memiliki level yang sama. Memang yang harus dilakukan ya pendampingan, advokasi, bantuan standar. Ya, termasuk bantuan biaya kalau ke depan. Kalau di kita gini loh, kalau di kita tiap tahun kan kita dapat anggaran terus tuh, upgrade lagi upgrade. Kalau dalam bahasa sederhana kan sekarang beli kursi, tahun depan beli kursi, tahun besok beli kursi lagi, ini bahasa sederhana. Mungkin kan ke depannya bukan begitu. Kita kursinya udah kuat, besok harus kursi kabupaten kota yang bagus. Itu loh. Jadi mengorkestrasi, jadi iramanya dia tidak hanya provinsi hanya main melodi, tapi kan drum harus hidup, konser gitu. Nah itu Pak, kan itu saya lihat kok kita gede banget seprovinsi ini kan, pada kalau ngitung karyawan, jumlah karyawan kita terbatas, lebih kecil. Ya, dengan catatan bahwa memang Dinas Kominfo sudah memberikan fasilitasi data center ke kabupaten kota, makanya. Ya itu makanya kan data centernya numpang di provinsi nih, gitu loh. Nah sekarang gimana kabupaten kota itu memiliki seluruh akses itu? Kan Jawa Barat provinsi, Pak, jadi bukan provinsi kita aja, jadi bukan kantor OPD provinsi Jawa Barat gitu maksudnya. Gitu. Terus kemudian belanja modal itu terutama untuk perangkat komputasi, perangkat jaringan komunikasi, data router gitu, switch, memori ya. Untuk data centernya Pak itu 11 miliar. Data center 11 miliar. Itu belanja modal. Yang lainnya ada sekitar 9,8 miliar itu sejumlah lisensi yang harus dibayar untuk biaya operasional aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk data center, antivirus dan lain sebagainya gitu. Kemudian
Kalau saya boleh klasifikasikan Pak, dari yang kemarin 93 miliar itu jaringan komputer tadi 38 miliar, kemudian untuk server sewa platform dan lisensi itu 52 miliar totalnya. Kemudian karena di situ di provinsi itu ada anggaran senilai 83 miliar. 93. Di salah satu senilai 93 miliar. Betul. Judul anggarannya adalah ini yang dikelola sebuah bidang di. Enggak, ya satu bidang itu judulnya apa? Judulnya udah misalnya Pak, ada pengelolaan e-government, penyelenggaraan e-government. Oke, pengelolaan e-government berapa? Pengelolaan e-government 30 miliar. Pengelolaan e-government 30 miliar. Yang e-government yang dikelolanya itu e-government yang di provinsi atau terkoneksi kabupaten kota? Dengan kabupaten kota Pak. Sudah terkoneksi? Betul. Oke, 30 miliar. Iya. Terus? Ya. Kemudian ada penyelenggaraan e-government. Ini untuk kebijakan-kebijakan SPBE Pak. Itu totalnya berapa? Sekitar 3, Oke, sekarang gini. Yang pertama adalah tadi yang 30 miliar itu apa? Penyelenggaraan e-government. Nah, ini kan ini rakyat belum ngerti nih. Penyelenggaraan e-government, ada biaya untuk penyelenggaraan e-government, yaitu pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, kan gitu istilahnya kan. Nah, manfaat dari yang 30 miliar itu bagi publik apa? Kan gitu loh. Ya, ini adalah lisensi aplikasi virtual pusat komputasi private. Jadi memang bisa dibilang kapasitas server yang dipakai untuk menyimpan aplikasi, segala macam aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemprov. Jadi ya, kapasitas server untuk menyimpan segala macam aplikasi yang dimiliki oleh Pemprov, ya kan? Seluruh aplikasi yang dimiliki Pemprov itu kan harus memiliki output dan outcome benefit bagi publik. Apa yang didapat benefit bagi rakyat Jawa Barat terhadap sistem ini, gitu loh. Ada beberapa aplikasi, saya nggak tahu proporsinya, yang memang penyelenggaraan layanan publik, perizinan. Kemudian ada juga yang isinya adalah pengelolaan ekosistem data Pak. Jadi pusat data lah, statistik. Jadi maksud saya gini loh, kita ke depan itu, ini kan kita ada teknologi nih, teknologi informasi untuk mempermudah layanan. Nah, si teknologi informasi itu nanti harus bisa dijelaskan outputnya apa, outcome-nya apa, benefitnya apa bagi publik di Jawa Barat ini. Jadi maksud saya, jangan sampai media telekomunikasi ini hanya menjadi mainan dan keasikan kita saja bertelekomunikasi, tapi masyarakat susah manfaatnya. Sebagai contoh, saya mengumumkan seluruh masyarakat yang ijazahnya ditahan segala kembalikan, gitu loh, segera dikembalikan. Nah, segera dikembalikan. Kemudian publik kan tuh macam-macam, ada yang WA lewat staf saya, ada WA ke saya, gitu. Kan jadi kita tuh kayak tidak tersistem gitu lah. Nah, yang gini-gini apakah nanti di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, ketika mendata ijazah siapa yang masih ditahan, karena sudah teknologi informasi terkoneksi pada seluruh sekolah, tinggal diklik. Oh, ijazah yang sudah diambil namanya ini, yang belum diambil namanya ini, gitu loh. Kan sekarang mah kita berteknologi komunikasi, harus dikumpulin lagi, dirapatin lagi, diperintahin lagi, terus harus elektronik, Pak, itu maksudnya. Nah, maksud saya setuju anggaran berapapun Dinas Informasi Komunikasi, tetapi bagaimana ke depan itu tidak menjadi keangkuhan kita bahwa kita berteknologi tapi rakyat kita minim informasi, gitu loh Pak. Nah, itu harus Dinas Informasi Komunikasi ini harus bisa merumusin itu. Karena Dinas Informasi Komunikasi di Jawa Barat itu adalah ibu atau ayah dari seluruh teknologi informasi layanan publik yang ada di Jawa Barat. Artinya bahwa peran dia itu harus bisa mendorong sekolah, mendorong rumah sakit, mendorong dinas PU semua. Nah, problem di Indonesia, dan bukan hanya Jawa, Indonesia hari ini adalah setiap lembaga itu punya ego
sektoralnya masing-masing, dan punya gaya telekomunikasinya masing-masing. Kadang-kadang belanja, kalau bukan belanja gini kan bukannya di kita, di Jakarta juga ratusan miliar dan belanjanya di luar negeri. Gitu loh. Jadi kan satu seluruh lembaga, di satu lembaga di antar bidang itu masing-masing punya belanjanya masing-masing. Nah, sehingga ketika diinstruksikan oleh pemimpin besar, tolong lakukan gerakan pada hari ini, ternyata nyambung. Jadi kalau di rumah, nih kita punya pasukan nih, kita mau nyerbu, masing-masing sudah punya belanja telekomunikasinya. Saya komandonya nih, yang punya remote-nya. Saya katakan serang. Ternyata si kelompok ini serangnya jadi gak bisa nyerang atau nggak connect gitu loh. Bener gak? Saya sih nggak ngerti. Yang pertama, komunikasi antar sektor ini memang masih menjadi PR besar kita, Pak. Sehingga bisnis proses atau arsitek dari sistem informasi kita ini memang masih belum terkoneksi secara penuh. Walaupun upaya itu sudah dilakukan beberapa titik tertentu layanan, Pak. Tapi memang pada saat pimpinan mengatakan arsiteknya harus satu dan kemudian terus terkonek, sebetulnya itulah pintu masuk kita untuk bisa menyelesaikan PR itu, Pak. Tuh. Jadi gini, kan di Indonesia ini seringkali menggunakan aksesoris, bukan menggunakan sesuatu yang ada manfaat. Kalau orang Barat itu kan seluruh yang dipakai itu ada fungsi-fungsinya. Orang makan urutan, pakai baju kia, fungsinya naon dengarti. Gaya, nah itu ke saya segera dipakai. Gitu. Nah saya ingin nanti Jawa Barat itu tidak segera dipakai, tetapi apa yang dipergunakan itu ada manfaatnya. Jadi kata-katanya itu setiap kata ada makna. Salah satu mungkin Pak Gub izin yang sudah kita coba ingin dorong adalah layanan untuk pembayaran pajak kendaraan. Saat ini tuh kita lagi mencoba memindahkan masyarakat wajib pajak yang biasa ke kantor Samsat. Jauh, perlu perjalanan, perlu ongkos, perlu bensin. Sekarang kita ingin menggunakan digitalisasi, Pak. Jadi pakai handphone, itu. Atau kita pakai kios Samsat. Nah saya ketika kemarin ketemu dengan Pak Mendagri di Subang meresmiin mall layanan, ya kan? Nah Pak Mendagri nanya ke saya, apa inovasi Kang Deddy terhadap ini ketika memimpin? Saya katakan pertama bisa jadi jumlah mallnya diperbanyak, bisa berbasis wilayah, bisa berbasis kecamatan. Karena bagi saya, kalau mallnya di pusat ibu kota, kabupaten, tetap aja orang jauh. Ongkosan juga, gitu loh. Yang kedua adalah, orang bisa sambil tiduran dan bisa dilayani. Yaitu dengan menggunakan HP dalam bahasa saya. Daripada HP kita ini kan, ininya banyak nih. Di dalamnya, menunya banyak. Dan saya mah tidak bisa HP kita. Nah, menu itu nantinya, kalau maksud saya, beli HP itu harga 20 juta misalnya kan. Tetapi, tidak ngerti menggunakannya, anggar dipakai TWA aja lari YouTube. Maksud saya gitu loh. Gitu loh. Nah, saya ingin ya, saya makan apa gaptek. Nah, walaupun saya gaptek, saya punya pemikiran untuk gitu loh, agar ini kan itu tadi terkoneksi dan kemudian satu data, dan kemudian Dinas Informasi Komunikasi itu menjadi Dinas Informasi Komunikasi seluruh wilayah Jawa Barat, di mana seluruh kabupaten kota menginduk pada induk data, dan informasi komunikasi kabupaten kota itu anaknya. Satelit-satelitnya Di sini pusat, nggak apa-apa biayanya gede juga, tapi di sini. Juga ketika saya sebagai gubernur, saya ngomong, coba Infocom, saya pengen tahu berapa jumlah janda yang usianya di atas 50 di Jawa Barat. Gitu, dia ketawa kan, terus kan langsung klek, berapa hari ini yang lagi gugat cerai, klek hari ini, berapa hari ini anak yang keluar dari sekolah termasuk karena, ya, karena alasan misalnya tidak punya kemampuan biaya. Sehingga saya tuh setiap hari bisa melihat menu bahwa ada anak Jawa Barat yang DO. Nanti langsung ke pusat pelaporan, Pak, ini ada yang DO nih, masalahnya ini. Kita langsung klek selesaikan itu. satu data dan satu layanan. Iya,
Dan mulai sekarang dipusatkan. Jadi kalau misalnya di 2020 ini belanja pengembangan teknologi informasi pemerintahan belanja di government ini udah dibelanjanya semuanya di Info. Ya Pak, kalau boleh menambahkan tadi yang satu data itu, yang tadi saya sebut ekosistem satu data itu maksudnya ke sana. Walaupun sudah dirintis dan kita sempat memanfaatkan ya keberadaan data untuk tim transisi, tapi memang perlu penguatan sih ya, karena belum semua data ada di sana, karena masih ada alur. Dan memang saya lihat upaya Dinas Kominfo itu adalah menyatukan data dan aplikasi, termasuk keputusan untuk membangun aplikasi secara terpusat. Tapi yang sekarang 100% sudah terjadi itu baru di penyatuan di level infrastruktur Pak, artinya jaringan komputer, data center, itu sudah terpusat. Tapi untuk pembangunan aplikasi, keputusan aplikasi seperti apa itu masih di dinas-dinas memang selama ini. Dan itu yang akan tampilkan dengan arsitektur SPB itu dipusatkan keputusannya. Ya untuk itu nanti dibuat bisa minggu depan kita undang Dinas Informasi Komunikasi, mengundang seluruh kepala Dinas Informasi Komunikasi kabupaten kota. Itu posisi provinsi tepat itu loh. Jadi provinsi itu bukan balapan dengan kabupaten kota halus-halus, yang beda. Bapak jeung anak tuh kudu. Kita ini bapak, Pak. Bapak ini bapaknya mereka gitu. Ayo tugas kolot mah hiji nyarek, dua merek. Pusing, betul nggak? Betul Pak. Kolot mah ukur hiji nyarek kan dua merek. Dua fungsi. Dari kak kolot mah ukur dua. Tugas anak mah menta di hampura, jeung menta di berek di situ. Itu. Jadi kita tidak menjadi OPD Pak. Gitu loh, tidak menjadi OPD. Nah, tinggal di kabupaten kotanya kan ada di Dinas Infokom. Nah, ini kan keributan di kabupaten kota Dinas Infokom kurang terlebih ukur anggaran media sabaraha. Bicarekan wartawan kurang diakomodir, itu aja keributannya. Gitu Pak. Ini kabupaten aja ke kabupaten. Itu bukan Dinas Informasi Komunikasi Kabupaten, bukan memikirkan bagaimana membangun sistem layanan berbasis informasi, berbasis layanan, kemudian berbasis produksi. Itu tuh kurang terlebih. Ukur apa teh ngomongkeun pusing di wartawan nyarekan. Sabab teu kabagian iklan eta we diuruskeun. Ya kita jujur, kita ngomong realitas Pak, enggak ada. Nah, kalau saya sih ke depan itu kan jadi Dinas Informasi Komunikasi itu sampai pada tingkat teknis berapa warga Jabar yang berKB, berapa yang tidak berKB, berapa pasangan usia subur, baru terkoneksi. Kemudian kan saya mau bantu nih peralatan pertanian untuk warga petani, tetapi yang sudah berKB sebagai pemicu untuk yang belum berKB, ya berarti yang dibagi ini adalah ini. Data petaninya ini kan orang mah setiap ngabagi data ketua kelompoknya sah. Akhirnya bantuan teh lu lagi. Karena apa? Miskin data. Miskin data yang langsung ke masyarakat. Iya, miskin. Dan datanya itu ada di kabupaten kota. Ya? Ada kabupaten kota dan provinsi. Nah di provinsi tinggal dibuka kan kabupaten ini, kabupaten ini. Jadi kurang mah apa ada teknologi komunikasi berkembang, tapi eksekusi manual wae. Ceritanya hybrid sebetulnya. Tapi ini kayak gini kan sudah e-budget deh, e-government gitu kan, birokrasi yang berbasis birokrasi IT, tapi jumlah rapat jeung makan minum anger we kalau bikin naik. termasuk ATK ya? ATK bikin naik kan. Saya waktu debat itu kan itu yang saya katakan, iya kita berbasis informasi komunikasi kan harusnya anggaran makan minum turun, anggaran rapat-rapat turun, anggaran sewa gedung turun, anggaran ATK turun. Dengan ini dibelanjakan, dinaikkan misalnya sampai 200 miliar, dia menurunkan 500 miliar belanja yang lain. Kalau sekarang mau terbalik, belanja dia naik, belanja dia naik. Masih ada? Data lain. Kerjasama media berapa? Oke, gitu. Promosi lah bahasa promosi. Kalau totalnya untuk belanjanya reklam film dan pemotretan itu sebesar 14 miliar. Oke.
belanja jasa kerjasama media, ya kan? Terus iklan reklame 14 miliar. Itu belanjanya dalam setahun. Segitu.